wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Asma dan Pasar, semoga dirahmati Allah. Puji sembah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dimampukan Allah untuk ngaji dalam keadaan sehat walafiat, berpuasa sampai hari ketiga. Kasih Allah untuk rizki sahur, rizki buka puasa, aman dalam berkegiatan, berdakwah, beribadah, bermuamalah, semua karena berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Ya, banyak syukur. Salawat serta salam semoga Allah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Tetap semangat ya. Semangat ya. Ngaji dapat apa Mas Anom dari penatih ke sini? Dapat surga. Kok enak. Penatih rene numpak mobil kok oleh swarga. Cek gampang nih swarga iki. Malik, mari besok ya, Mas Agus. Semangat Mas Agus. Ngaji dapat apa Mas Agus? Monggo, jangan. Ngaji dapat apa Mas Agus? Ilmu toh. Harus ada penyemangat tambahan. Ya, harus ada penyemangat tambahan yang membuat kita itu punya endurance. Apa? Endurance. Ya, endurance, keistiqomahan, kekuatan, ketahanan. Sampean kalau nggak punya endurance, rotol tengah jalan. Nah, endurance ini harus punya trigger atau stimulus berupa apa? Harapan. Ekstasi surga itu penting. Ya, penting. Jadi untuk orang-orang seukuran kita, surga yang tidak sekedar cuma kenikmatan makan atau luasnya tanah, tapi surga dimaksud adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Jadi ridha Allah itu Mas Heru. Orang kalau sudah mendapat ridha Allah, hidupnya itu lapang banget. Oh iya, tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang tidak punya masalah. Bedanya hanya orang kalau dapat ridho Allah, melihat masalah itu dari sudut pandang yang wasi'. Tidak ada, jangan pikir saya tidak punya masalah. Jadi ini pikiran saya masih di TPU yang masih ditahan karena kemarin kecelakaan itu. Gimana buka puasa dalam tahanan, mikir. Jadi makan pun ya gak kok nyenyak banget, gak. Karena mikir. Nah, semua masalah yang ada di muka bumi ini itu kalau kita lihat dari sudut pandang yang duniawi banget, rumit, rupek, sempit. Jadi dunia pun sempit. Nah, bagaimana kita? Sekali lagi ngaji itu harus dipicu, diberikan semangat, sesuatu yang sifatnya nanti, bukan sekarang. Nanti. Harapan kita kayak tadi misalnya tak tanya, Mas Anom, ngaji dapat apa? Surga. Surga itu kapan diberikannya? Surga itu kapan diberikannya? Lah, bangga itu dirasakan sekarang atau nanti? Sekarang lah. Pengennya sekarang tuh. Sama dihina orang kerasanya sekarang atau nanti? Sama diremehkan karena nggak punya vario. Sekarang apa nanti? Ini Pak Yed ini ketua cabang nggak punya Alphard, malah Al-Fatihah.
sama diremehkan mungkin karena kepala cabang tapi nggak punya mobil gitu, apa-apa masih banyak teman ya. Jadi harus ada sampean. Karena apa? Kalau sudut pandangnya itu cuma sekedar ngaji, sama tidak akan menemukan passion sampean, itu tidak akan menemukan. Jadi passion sampean itu ghirah, itu tidak akan ketemu. Yang ngaji sekedar ngaji, atau nanti sampean lama-lama itu ngaji gini, cah usul tak ketok Gus Glory kok. Jangan. Gus Glory entah kapan, 10, 20 atau 30 tahun atau 40 tahun lagi wafat, itu udah pasti itu. Tapi hero sampean, jangan-jangan Mas Malik dikasih waktu 100 tahun lagi di bumi. Dani melakukan itu honor ini umur Mas Malik umur 100, saya sekarang 140 tahun, Dani melakukan, coba ya dibayangkan yuk. Loh, sampean lah minta setiap kali ulang tahun nak panjang umurnya, gitu kan? Kenapa sampean tak doakan 100 tahun lagi nggak mau? Mau jangan? Dikasih umur 100 tahun lagi mau? Loh, sampean baru sekarang 30-40 tahun aja udah boyok, kolesterol, darah tinggi, asam urat asam putih, Jadi sama, nah itu makanya triggernya itu harus bukan persoalan duniawi. Sampean sholatlah biar umurnya panjang, ngajilah biar rezekinya lancar. Trigger atau pemicu semacam itu sifatnya instan. Begitu sampean sholat, lalu sudah dikasih sehat, berhenti sholat dah, karena sudah tercapai. Begitu ngaji, rezeki sampean melimpah, berhenti ngaji, karena sudah tercapai. Tapi kalau harapan sampai adalah something biggest, maknanya bigger ya, itu biggest, paling besar nanti di akhirat. Nah ini baru sesuatu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah bahkan dibayangkan oleh pikiran. Oh itu ya apa itu bentuknya? Enak loh, jadi kita meraba-raba uncertainty. Ganteng pun nggak ganteng kayak gini. Ini apa nggak jelas semua. Cantik pun nggak kayak sampean. Jadi belum pernah dilihat mata gitu loh Pak Afil. Kalau makanan paling enak di muka bumi ini lah sudah pernah dirasakan. Mobil paling mahal Ronaldo Cristiano sudah punya, iya toh? Artinya kita ini hanya tapi muntahannya orang-orang kafir. Sama sekaya apapun ya gitu-gitu aja. Tapi sesuatu ini, maka bukan hanya sekedar ilmu Mas Agus, tetapi adalah apa yang akan kita dapat nanti. Orang yang ngaji sekali duduk benar-benar karena ingin mendapat ridho Allah, itu diibaratkan umroh 1000 kali. Emang duduk aja tuh, dengerin, duduk, apalagi mbak lenden, senden gitu. Apalagi di sampingnya ada makanan, mbak gitu. Pas bapak. Saya ingin mengulang ya, reminding hadis ya. Reminding hadis, dan hadis ini muttafaq alaih. Hadis ini jarang dibaca orang. Padahal hadis ini muttafaq alaih, artinya diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bisyahawati wa hujibatul jannah bil makar. Ini hadis yang tidak disukai tapi sahih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu tertutup dengan hal-hal yang menyenangkan dan surga itu tertutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Neraka itu ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan, kesenian, food, fashion, fame, fun itu apa coba? Ya musik-musik, TikTok, apa lagi? Ya kayak gitu-gitu itu fun. Fashion apa? Baju, tas, ya mobil apalah fashionate, sampean itu fashionable. Kemudian apa? Food, makanan, kulineri. Kita tadi itu buka puasa dengan hanya sekedar apa tadi itu? Nasi bungkus, alhamdulillah, wenake segere. Aduh, enak. Ada yang buka, loh, kok jeruk makan jeruk? Saya jual pecel dapatnya tuker, tidak apa-apa, wajar. Emang kita apa? Burger. Lah, food, fashion, fame, fun, itu yang nutupin neraka itu dulu. Sehingga apa? Orang kemudian berlebihan di dalam makanan. Nasi, apalagi lauk, daging, lauk, ayam, lauk, danau, jurang. Allah yang karim. Saya itu Bubrin merasa dosa, bahkan rasanya nggak nyaman kalau terlalu banyak pilihan. Misalnya ada nasi jagung, ini kan cocoknya itu kan dengan sayur lodeh, sambal sama ikan pindang. Nah, kok di sini ada nasi putih, sayur asem, sama ikan asin. Nah, ini yang dipilih mana? Di sini ada suguh kunel banget sama rendang. Kalau gini banyak, gini gimana coba? Malah nggak nyaman. Bingung Mas Malik. Nah, manusia itu karena neraka inilah busuk, jahat, jelek, nggak enak, mengerikan. Tetapi karena dibungkus oleh hal-hal yang menyenangkan, manusia cenderung ke arah sini. Sementara surga yang indah, cantik, amazing, tetapi ditutup oleh tidak enak. Puasa, ngaji, sedekah, dakwah, iya kan? Jihad, berkorban untuk orang lain, memberikan barang yang dicintai, gak enak toh. Ono dhisik jamaahku iki sing wis ngaji ngene Gus Dori, gak enak toh. Tapi tetap bertahan, berarti calon selamat deh. Calon selamat, memang mau dablek ini. Untuk selamat kita perlu dablek, tapi dablek melawan nafsu, bukan sebaliknya. Dablek gak nurut. Ini kebanyakan gak dablek gak nurut kok. Jak tahajud angel. Nah ya, jadi tahajud itu termasuk yang nutupi surga tadi. Gak enak. Tahajud itu sampai nanti ayolah kapan-kapan tak ajak ke Serang ya, Kabupaten Serang. Di Serang itu luas banget. Sampean kalau punya tanah segitu di pinggir jalan, di pinggir pasar gitu, berat. Nah, jadi ayolah belajar ya. Jadi huffatul jannah bil makar wa huffatun nar bisyahawat. Jadi yang syahwat itu jangan selalu dituruti, karena bisa jadi syahwat itu drive you to the hell,
menuntun sampean ke neraka. Sementara yang tidak menyenangkan hatimu wa antum laha karihun, yang tidak kamu sukai, itu bisa ayyakuna asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu sukai itu syarrul lakum, elek bagimu. Tetapi sebaliknya asa an takrahu syai'a, sesuatu yang tidak kamu sukai, wa huwa khairul lakum, itu baik untuk. Nah, maka sekali lagi tadi sudut pandang. Sudut pandang kita itu harus dirubah. Sudut pandangnya Allah beda dengan sudut pandangnya manusia. Jam 3 malam bangun, itu menurut sudut pandang nafsu baik enggak? Enggak. Jelek ya. Jelek terutama untuk kesehatan para penjual. Oh, baru tidur loh. Kora-kora jam kan. Pecel itu tutupnya jam berapa? Jam 11. Terus kora-koranya sampai jam 12. Harusnya tidur plek gitu jam 4 ya bisa bangun, tapi kan ngecek dulu. Nah, Instagram, YouTube, ya toh Yuja, Yupiem. Ya sudah, sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Gimana suruh jam 4 bangun? Abot lur. Nah abot ini dulur yang akan mengajak sampean kepada surga. Wes, itu ya, satu. Hadis 1. 2. Hadis satunya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shirakil na'lihi. Benaru mithlu dzalik. Surga itu dekat sama sampean, itu seperti jepitan sandal. Ini misalnya tali sandal ya, ini kan jepit gini sama kaki jariah. Berarti dekat sekali. Jadi surga sama sampean itu hasilnya dekat. Tapi wan naru mithlu dzalik, sementara neraka juga dekat. Jadi sampean itu dekat sama surga juga dekat sama neraka. Gimana maksudnya dekat, Pak Nafi? Dekat itu karena apa? Bisa jadi saat sampean mati itu dalam keadaan maksiat neraka, tapi kalau dalam taat surga. Padahal mati itu bisa 1 detik ke depan itu bisa mati sampean. Berarti kan dekat banget. Karena kata mutuhotan, seperti seolah-olah kamu mati besok. Ya kalau besok, lalu keselak pentol aja. Makanya jangan makan udah gitu. Nah, Mas, ya Mas Nafi seneng saya. Maksudnya apa? Mati bisa sewaktu-waktu. Dan pada saat sewaktu-waktu itulah pastikan kita dalam keadaan taat. Maka sampean dekat terhadap surga. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau ternyata mati yang bisa jadi 1 detik ke depan lalu dalam keadaan maksiat, maka sudah dekat sekali. Maka surga dan neraka itu tentukan melalui takwa yang wawu, apa? Wirai, sifat yang hati. Makanya sampean itu jangan bikin slow aja, enjoy, santai. Zona nyaman itu melenakan lur. Kita ini tidak dalam posisi jalan tol. Shiratal mustaqim itu bukan jalan tol. Tak ada ceritanya Shiratal mustaqim jalan tol itu. Shiratal mustaqim itu berliku-liku sekali, menanjak, naik, turun, menemui jalan terjal penuh duri, onak dan ombak tadi loh. Hujibatul jannah bil makar. Namanya aja makar. Dan itu ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 214. Baca sendiri ya. Hadis ketiga. Hadis ketiga nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'alaika
alaika bi kathratis sujud fa innaka lan tasjudallahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Dari Abu Abdullah alias Abdurrahman Thauban, saya Rasulullah SAW ya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kamu harus memperbanyak sujud. Sesungguhnya jika kamu sujud satu kali saja, niscaya karenanya Allah akan mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu. Banyaklah sujud. Sujudmu itu mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan. Sujud syukur, sujud tobat, banyak sujud. Posisi paling dekat hamba dengan Tuhan adalah ketika kening ini menyentuh tanah atau saja. Nah itu banyak sujud, tapi nggak usah digosok-gosok batuknya, biasa aja. Banyak sujud, ya. Saya itu kalau sujud mending sendiri saya, karena kalau ngajak orang banyak nggak tenang belas ya. Makanya kalau saya tarawih itu kalau bisa saya wakilkan imami tarawih malam itu. Soalnya dia sungkan ya, imami orang-orang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firas yang keempat ya. An Abi Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli as-suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala awa ghayra dhalik qultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Dari Abu Firas alias Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah seorang pelayan Rasulullah SAW dan termasuk ahlus suffah, ia berkata, saya bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku menyediakan air untuk wudu dan keperluan beliau yang lain. Beliau bersabda, mintalah sesuatu kepadaku. Saya berkata, aku ingin bisa bersama anda di surga. Beliau bertanya, ada yang lain? Saya menjawab, hanya itu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, bantulah saya untuk mengabulkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Ada seorang pembantu Rasulullah, suatu malam bersama dengan Rasulullah, mungkin di perjalanan atau apa. Lalu tugasnya si Abdullah bin Ka'ab ini adalah pelayan Rasulullah, kemanapun ikut. Ahlus Sufa itu ada gini, ada orang bukan hanya orang, satu kelompok di masa Rasulullah yang dia tidak kemana-mana, dia sudah mewakafkan dirinya untuk menjadi penerima pertama. Kalau Allah memberikan wahyu pada Rasulullah, itu pendengar pertama. Jadi kemanapun nempel Rasulullah, embedded dia, untuk mendapat berkahnya, ilmunya, daun-daunnya, pokoknya kemana-mana, tidak kemana-mana dia sudah. Ahlus Sufa ini dikenal orang yang hanya kelesetan di masjid, bukan hanya ya. Tahu kelesetan ya? Apa? Ya pokoknya di masjid ya. Kan kalau Rasulullah itu rumahnya kan mepet masjid ini. Nah sehingga dia menunggu Rasulullah. Rasulullah kalau pas di rumah dia di masjid. Rasulullah kemanapun ikut gitu. Dan tugasnya adalah melayani kebutuhan Rasulullah. Tadi mengambilkan air, wudhu, keperluan beliau apa saja itu. Ini Ahlus Sufa, sekelompok orang. Nah satu diantaranya ini adalah si Firas alias Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nah suatu malam dalam perjalanan sedang melayani Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, Firas, mintalah kepadaku, gitu ya, karena merasakan pelayanan yang luar biasa loyal. Kamu minta kepadaku, minta apa? Ternyata yang diminta Firas, aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Gak pengen minta yang lain? Tidak ya Rasulullah, itu saja. Kalau gitu
bantu aku mewujudkan keinginanmu itu dengan kamu banyak bersujud. Maka itu berarti mafhum muwafaqahnya, kalau ingin bersama Rasulullah di surga, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud, bukan perbanyaklah kelayapan, bukan perbanyaklah begejekan, bukan banyaklah ngobrol ngalor ngidul enggak karuan. Ayo, sampean lebih kerasan mana di ruang-ruang chatting daripada di ruang-ruang sujud? Sekarang kita tahu toh dengan kaca hadis ini sebenarnya kita itu lebih dekat bersama Rasulullah atau lebih dekat bersama siapa? Atta Halilintar ya. Nah, hadis itu tadi ya, hadis HR Muslim riwayat 489 kalau pengen ya. Udah, itu aja kajian pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Gak banyak-banyak. Nanti sekarang ngajinya singkat aja, setengah jam selesai gitu aja, sesuai permintaan sampean dan harapan. Ada? Ada Pak Min? Nah, terus gimana Pak Min? Biar ini terimplementasikan Pak Min. Kita jadi ahli sujud, kita jadi orang-orang yang itu tadi Pak Min. Harapannya harus dirubah Pak Min. Ini loh, saya kasih satu hadis lagi kalau nggak ada pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaq alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga, yakni keluarganya, harta bendanya, dan amalnya. Yang dua kembali dan yang satu tetap bersamanya, yakni keluarga dan harta bendanya kembali, sedang amalnya tetap bersamanya. Manusia kalau mati diantar ke kubur, yang antar tiga bumin. Apa? Hartanya. Kadang bawa mobil apa gitu ya. Kemudian keluarganya, lalu amalnya. Yang dua balik ke rumah, yang satu tetap tinggal sama dia di dalam kubur. Dua itu adalah keluarga dan hartanya, yang satu itu amalnya. Berarti yang tetap setia loyal sama sampean itu amal atau bondomu. Dan sekarang yang sampean paling perhatikan kualitasnya itu amalmu atau hartamu? Amal, weh, Komandan Santana. Loh bener, barusan pulang dari jihad ya, jawabannya bener lah. Imannya lagi tinggi. Imannya lagi tinggi. Subuh di depan terus kan. Caman gak percaya? Ya aku percaya Caman. Ini loh, ini hadis muttafaq alaih lagi. Memang katanya kurang sahih apa? Ini hadis Bukhari 6514 dan Muslim 2960. Iki piye hadis kok ora tau ketok iki. Wes nggo ana hadis mana dua sampai ngambek sama. Wes ya. Jadi itu zaman dikasih tahu Rasulullah, sampean itu ya, misalnya sekarang mati ya, dicabut Allah nyawanya, seret gitu. Sampean kayak tertidur, plek. Lalu begitu sampean tertidur, sampean mulai dibersihin tuh, dimandiin. Ketika sampean dimandiin, sampean tuh lihat siapa aja yang mandiin, siapa yang nyolat apa,
menangisi sampean, itu kelihatan semua tuh. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, begitu zaman mulai dimandiin, lalu dikafanin, lalu kemudian disolatin, ya, orang tidak tahu itu, masih kayak tidur gitu aja. Loh, begitu zaman dibawa ke kubur, set, kayak tertidur Mas Yan, plek, bangun, plek gitu sama bangun tuh. Begitu bangun di dalam kubur, ada dua fenomena tuh. Fenomena pertama, sampean terbangun dalam keadaan gelap gulita dan sampean mencium bau busuk yang luar biasa. Ternyata sampean cari-cari itu di pojok ruangan kubur sampean itu ada sesosok makhluk yang sangat buruk mengerikan dan baunya busuk luar biasa. Ketika sampean tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Maka dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu selama di dunia dan aku akan menemanimu sampai hari kiamat nanti." Itu fenomena pertama. Fenomena kedua adalah ketika sampean dimandiin lalu terbangun di dalam kubur dalam kondisi terang benderang dan kemudian saya mencium bau yang harum, aroma yang harum luar biasa. Dan tiba-tiba ada sesosok makhluk yang luar biasa rupawan dan sampean tanya, "Man anta? Siapa kamu?" Dia akan menjawab, "Aku adalah amal baikmu selama di dunia dan aku akan melayanimu sampai nanti kiamat." Sampean bisa memilih dua fenomena itu sekarang dulu. Sekarang. Maka perbaikilah amalmu. Satu diantaranya tadi sujud, sedekah, dakwah dan seterusnya, tarbiyah, ngaji dan seterusnya. Ya. Jadi orang Pak Subur, Pak Mbak semua, ibu-ibu seringkali mengkhawatirkan resiko-resiko dunia jauh lebih khawatir daripada resiko kubur tadi. Padahal sebesar-besar resiko dunia sampean masih bisa ikhtiar, masih bisa upayakan. Tapi kalau sudah ditemani makhluk yang buruk rupa tadi, sama tidak bisa apa-apa sudah. Tidak bisa ikhtiar apa-apa. Mau teriak kayak gimana pun keluargamu tidak dengar. Mau menebus dengan harta sebanyak apapun tidak bisa sampean bawa. Kecuali apa yang sampean sedekahkan, yang sampean wakafkan, yang sampean dharma baktikan untuk agama. Jadi dua balik, yang harta diwaris, yang keluarga juga gitu, sementara hanya amal yang menemani sampean. Nah, amal ini tergantung sampean, dua fenomena tadi, mana yang mau sampean pilih? Ya dulu ya. Maka kalau sampean menyayangi diri sampean, sayangi sekarang. Sayangilah sekarang. Perbaikilah amalmu. Jangan hanya rumahmu, jangan hanya mobilmu, jangan hanya sepatumu, jilbabmu, jangan, amalmu. Karena itu yang paling loyal menemani sampean nanti di dalam kubur. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Setelah ini, ayo kita tadi Rasulullah dawuhnya apa, kita ikuti. Perbanyaklah sujud. Hitung-hitung amal sampean, jangan-jangan amalnya sudah habis karena dimakan riak dan lain sebagainya. Ya. Malam Jumat, Kamis itu hari dimana ada rekapitulasi amal. Amal yang disetorkan oleh para malaikat penjaga itu kepada Allah. Kita isi, makanya dengan banyak baca surat Yasin, baca surat Waqiah, Kahfi dan seterusnya. Tadarus, ya, banyak bersedekah, kurangi ucapan-ucapan dan kalimat-kalimat laguan, loho, sia-sia, tidak penting. Ramadan perbanyak wirid, zikir. Kalau sampean haid tidak dilarang berdoa, ya. Yang dilarang orang haid itu hanya membaca Quran. Sampean berdoa, banyak menyebut asma Allah itu boleh. Perbanyak itu. Ketika sampean meski tidak puasa, tidak apa-apa sampean bangun malam kemudian mengambil air wudhu, meskipun itu tidak mensucikan hadas, tetapi sampean bisa mulai itu dengan untuk berdoa, duduk lalu bertafakur pada Allah, minta ampun pada Allah, banyak sujud, tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu sholat, ya.
Kalau sampean sujud syukur, sujud taubat boleh, orang mendengarkan kajian boleh. Yang tidak boleh itu memegang mushaf Quran, membaca Quran, sholat, puasa ya. Jadi ayo benar-benar itu perbanyak amal dulur. Ramadan banyak berkah di sana, banyak peningkatan derajat. Apalagi tadi sekali sujud ditingkatkan 1 derajat dan dihapuskan 1 kesalahan. Ayo pacu diri sendiri. Makanya saya pengen suasana di musola kita, di masjid kita ini ada suasana Ramadan betul. Ada orang ngaji, ada orang yang berdiskusi tentang agama, ada orang yang misalnya siang-siang karena lapar, menahan lapar kemudian tertidur, tetapi tidak apa-apa. Itu dalam konteks sampai memang suasana Ramadan. Di sampingnya ada orang ngaji, di sampingnya ada orang wiritan. Syukur kalau di sampingnya juga ada orang yang bercucuran air mata karena taubat. Itu harus kita itu yang namanya yu'ammiru masajidallah, memakmurkan masjid Allah itu ya, dengan memperbanyak sujud, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, tasbih, memperbanyak taubat. Saya rasa itu pesan saya pada malam hari ini. Semoga Allah merahmati, meridai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita dan memampukan kita berada dalam siratal mustaqim hingga akhiri hayat husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah ya hajat. Allahumma sarifal qulub sarif qulubana sarif qulubana hadhihi hadhihi jama'ah hadhihi qaryah hadhihi balad ala ta'atika. Allah ana nas'ala hubbaka wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yuballighuna hubbaka. Allahumma ja'alna hubbaka habba ilayna min nafsina wa ahlina min al-mata'id dunya. Allahumma iftah 'alaina bab as-samaa'i bi rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadri al-amtar wa bi adadil warahil ahjar wa bi adadil ramil bihar bi ilahil malikil jabbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna faktubna ma'ash shahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'a ibadina al-muhtar. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Innallaha basirun bil 'ibad. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.